dalam berakidah yang benar dan sekaligus sanggahan bagi pelaku syirik dan kesesatan, penyimpangan, yang ditulis oleh Samahatul Mufti Al-Allamah Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa bittali fal aqidatus salimah laha atharun thayyibatun fil qulub was suluk al ijtimai wan nidamil umrani. Kemudian akidah yang selamat, yaitu selamat dari syirik besar, selamat dari syirik kecil, selamat dari syirik yang banyak, demikian pula selamat dari syirik yang sedikit, maka memiliki pengaruh yang baik di dalam hati. Demikian pula memiliki pengaruh yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan memiliki pengaruh yang baik dalam kehidupan bernegara. Jadi, jemaah sekalian, akidah yang selamat, yang murni, yang bersih, yang benar, yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, demikian pula bersih dari syirik, besar, kecil, sedikit maupun banyak. Ini memiliki pengaruh yang bagus untuk hati, untuk kehidupan masyarakat, akhlaknya masyarakat. Demikian pula memiliki pengaruh yang baik untuk penduduk satu negara. Karena itu jamaah sekalian, kunci keberkahan itu dengan memiliki akidah yang selamat. Itu kunci keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman, yang selamat akidahnya dan menjauhi perbuatan syirik, keberkahan dalam kehidupannya. Dalam surah Al-A'raf di ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk langit, andaikan penduduk bumi, andaikan penduduk satu negara beriman dan bertakwa. Beriman di situ maksudnya meyakini, mengimani semua yang wajib untuk diimani. Dan keimanan yang benar akan melahirkan amalan soleh. Wattaqau, dan mereka juga bertakwa. Maksudnya, kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mereka menjauhi perbuatan syirik. Maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari arah langit dan bumi. Jadi, berkah itu maknanya kasratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Itu makna berkah. Jadi, kebaikan itu akan terus-menerus ada dan banyak, sehingga cukup untuk mereka. Kalau mereka beriman dan menjauhi syirik. Tapi sayang sekali kata Allah, walakin kadzabu, tetapi penduduk bumi mendustakan. Maksudnya kata Al-Qurtubi,
Kadzdzabur rusul, mereka mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau tunduk kepada syariat Rasul yang Allah utus kepadanya. Maka kata Allah, kami pun siksa mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Jadi jamaah sekalian, kunci keberkahan, kunci kebaikan yang Allah janjikan beriman dan bertakwa. Beriman maksudnya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yang melahirkan amalan soleh. Bertakwa maksudnya menjauhi perbuatan syirik. Ini kunci keberkahan. Sebaliknya, tidak beriman, tidak meninggalkan perbuatan syirik, ini merupakan sumber bencana. Jadi dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Maka kata Allah, sungguh benar-benar kalian telah mengucapkan ucapan yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut, dan bumi pun terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Ini syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid terbagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Sedangkan menyandarkan anak untuk Allah, itu syirik dalam sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak dijadikan anak. Di ayat pertama Allah katakan, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Inilah sila yang pertama. Apa sila yang pertama hamba Allah? Sudah lama lulus sekolah jadi lupa. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang-orang yang masih menyembah tiga Tuhan tidak setia dengan Pancasila. Bukan orang Pancasilais. Jadi itulah makna ahad, esa. Maksudnya esa di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, demikian pula esa dalam zatnya. Jadi Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan surat Maryam, wa qala al-Kalbi, berkata al-Kalbi, lamma qalatil yahud Uzair ibnullah. Ketika orang-orang Yahudi bilang Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Demikian pula orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Takadus samawati wal ardu antazula an amkinatiha. Hampir-hampir langit dan bumi itu bergeser dari tempatnya. Famana'ahum Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menahan keduanya. Jadi jamaah sekalian, inilah sumber bencana syirik dalam rububiyah, uluhiyah, demikian pula al-asma was sifat.
gunung, langit, bumi. Kalaulah bukan Allah yang menahannya, pasti sudah jatuh menimpa kita. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebagian musibah untuk sebagian orang. Kalau musibah itu menimpa orang yang beriman, maka mudah-mudahan itu untuk mengangkat derajat mereka. Tapi kalau menimpa orang yang zalim, Allah inginkan mereka kembali. Dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, kata Allah, di darat maupun di lautan, termasuk di dalamnya longsor, gempa bumi, gunung meletus, semua yang bisa membinasakan manusia. Nampak kerusakan di langit, nampak kerusakan di laut maupun di daratan. Disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Bukan berarti yang berbuat kerusakan itu cuma tangannya. Yang suka menebang pohon, sehingga yang menanam pohon disebut wahabi lingkungan. Iya. Kalau yang suka menebang pohon sebut apa? Ini bodoh. Profesor tapi bodoh dia. Tidak paham. Asal bunyi. Jadi di surah Ar-Rum disandarkan perbuatan atau kerusakan itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Itu umumnya. Tapi kadang juga mulutnya, lisannya lebih tajam dibanding tangannya. Semua mencakup. Tujuannya, kata Allah, agar supaya Allah menimpakan sebagian akibat perbuatan mereka. Tapi ingat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak pernah menzolimi seorang pun. Makanya di akhir ayat, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali. Supaya mereka mau mengintrospeksi dirinya. Kembali untuk memperbaiki tauhidnya, memperbaiki imannya. Menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Itu sumber bencana. Karena itu jamaah sekalian, perhatikanlah doa para nabi dan rasul saat-saat genting, saat-saat kesempitan, kesulitan menimpa mereka. Semuanya tentang tauhid. Dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula An-Nasa'i, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'watu dinnun idda'a wa huwa fil batnil hut." Ingatlah doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan di dalam perut ikan besar. Para ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Yunus terjebak di dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, yang ketiga kegelapan perut ikan besar. 3 kegelapan. Apa yang beliau baca jamaah sekalian? Beliau mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Tauhid, iman, pengakuan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah itu tidak berhak diibadahi.
Semua yang disembah, yang dipertuhankan, yang diagungkan selain Allah, batil. Salah, tidak sah menjadi sembahan. Kenapa? Sebab semua selain Allah itu makhluk, dicipta. Dan semua selain Allah akan mati, akan hancur siapapun dia. Dialah Allah Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal, lagi terus menerus tegak, tanpa membutuhkan makhluk satupun. Ini pengakuan Nabi Yunus alaihissalam. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kenapa? Sebab syirik itu penghinaan untuk Allah. Itu hakikat. Kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Karena syirik itu penghinaan kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanah. Mereka semua mengatakan Allah memiliki anak. Maha suci dia. Allah sendiri yang sucikan dirinya. Subhanah. Maha suci dia. Artinya tidak pantas. Yang punya anak itu makhluk, karena dia butuh dirawat, butuh regenerasi, butuh dibantu-bantu usahanya. Itu kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Jadi di sini juga Nabi Yunus mensucikan Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh saya sebelumnya termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena beliau meninggalkan umatnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seketika itu beliau bertobat. Kemudian kata Nabi SAW, ringkas doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus tadi pada semua yang dia inginkan, kecuali pasti Allah akan mengabulkan untuknya. Ya mas sekalian, As-Sun'ani dalam Subulus Salam atau dalam kitabnya At-Tanwir, As-Sun'ani penulis kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini kitab syarah Bulughul Maram, termasuk rujukan. Kalau orang mau cari syarahnya Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, maka bacalah Subulus Salam. As-Sun'ani rahimahullah. Apa kata beliau? Fa in qila hadza dzikrun la du'a. Kalau ada yang bilang itu kan dzikir bukan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan dzikir bukan doa. Qulna, maka kita jawab, huwa dzikrun yuftahu bihi du'a, thumma yad'u bima syaa. Memang itu dzikir, tapi itu pembuka doa, kemudian setelah itu dia baca doanya. Jadi ini pembuka doa. Kalau doa kita mau pamungkas, buka dulu dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Kata Nabi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya. Perhatikan jamaah sekalian, tauhid, iman, pengakuan keesaan Allah, pensucian untuk Allah dalam dzikir ini. Sekarang dites. Siapa yang bisa ulang? Ayo. Tapi tidak ada hadiah ini. Doa saja insyaallah. Doanya Nabi Yunus. Ini juga jamaah sekalian bisa dibaca saat kita berada dalam ketakutan. Jadi menurut perkiraan saja. Perkiraan itu kebanyakannya salah, sedikit saja yang benar. Hujan deras menimpa kota Daeng sampai tanggal berapa itu? Kurang lebih 5 hari ke depan.
Ini bisa kita baca kalau kita takut. Ada angin, ada badai. Tapi mau dites dulu, siapa yang bisa ulang? Ayo. Kalau tidak kita cukupkan ini kajian. Ayo. Tidak banyak, 2 orang saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masa hamba Allah terus tahu? Ayo. Farau atau Pak Taufik. Kita tutupin. Subhanakallahumma. Iya. Ayo. Ini penting. Kata Nabi, tidak satupun muslim berdoa dengan doa ini kecuali Allah berikan permintaannya. Dan kita wajib yakin. Bahkan Nabi mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Semakin sering berdoa orang yang beriman, maka semakin kuat ketergantungan hatinya kepada Allah. Semakin sering dia minta, semakin kuat tawakalnya kepada Allah. Tapi kalau semakin dia tinggalkan doa, berarti minimal dia andalkan dirinya. Atau andalkan orang lain. Atau andalkan keahlian-keahlian yang lain. Iya. Ayo. Apalagi yang tidak mencatat. Biasanya yang tidak mencatat itu kuat hafalannya. Seperti Imam Waqi. Antum tahu Waqi? Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Kata Waqi, saya tidak pernah catat hitam di atas putih. Artinya satu kali dengar, satu kali hafal. Ini mirip-mirip kita. Cuma balikannya. Satu kali dengar susah hafal. Iya. Makanya dulu waktu terganggu hafalannya Imam Syafi'i, beliau katakan syakautu ila Waqi su'ahibdi. Aku datang kepada guruku Waqi mengadukan tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maka guruku ini menganjurkan, membimbing untukku meninggalkan maksiat. Ternyata di antara pengganggu hafalan maksiat. Kemudian Waqi mengatakan fa innal ilma nurun. Sungguh ilmu itu cahaya. Hafalan-hafalan doa itu cahaya. Fa inna nurallahi la yu'ti lil 'asi. Dan sesungguhnya cahaya Allah tidak akan diberikan untuk orang yang selalu bermaksiat. Jadi kalau kita susah hafal, jangan-jangan iya, tidak jaga pandangan. Itu paling susah di zaman ini, menjaga pandangan. Makanya sebagian Ustadz Sunnah bilang, siapa yang bisa menjaga pandangannya di zaman-zaman ini, maka sebenarnya itulah wali Allah. Apa makna wali Allah? Orang yang Allah cintai, orang yang Allah tolong. Artinya kalau dia bisa jaga pandangannya, itulah sebenarnya orang yang Allah tolong. Apalagi jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya dibanding fitnah wanita. Nabi tidak kecualikan. Nabi katakan, aku tidak tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya untuk laki-laki melebihi fitnah wanita. Nabi tidak kecualikan, kecuali kalau dia sudah sepuh, atau kecuali kalau senior, atau kecuali yang sudah nikah. Tidak. Semua laki-laki berpotensi untuk tertimpa fitnah wanita. Siapapun dia. Walaupun teman dekatnya ustadz. Bahkan walaupun ustadz itu sendiri. Tidak ada yang aman. Makanya jamaah sekalian, kunci untuk selamat dari fitnah wanita, menutup semua jalan yang bisa mengantar ke sana.
Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW pernah mengatakan, ini la usahifun nisa, sungguh saya itu tidak pernah jabat tangan dengan perempuan. Al-Lajnah Ad-Daimah mengatakan, berdasarkan hadis ini, tidak ada pengecualian, walaupun dia sudah nenek-nenek. Karena sebagian orang bilang, bagaimana kalau sudah nenek-nenek, Ustaz? Iya, tidak. Nabi katakan, saya tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi demi Allah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Demi Allah, kata Ummul Mukminin Aisyah, tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan satupun. Maka na yubayyi'unna illa bil kalam, maka na yubayyi'uhunna illa bil kalam. Beliau kalau mau membaiat para perempuan, mengambil janji setia untuk taat kepada Nabi SAW, beliau cukup dengan kata-kata. Iya. Tapi Ustadz kan pakai kos tangan. Itu semua jalan yang bisa mengantarkan kepada fitnah perempuan ditutup. Demikian pula chat, japri, wapri, messenger dengan lawan jenis yang tidak ada kebutuhan mendesak di situ. Itu semua harus ditutup. Demikian pula santri harus diambil HP-nya. Sebagian santri sibuk kalau tengah malam, dia kasih bangun akhwat untuk salat malam. Adiknya dia tidak kasih bangun. Ini modus. Baik. Jadi, jemaah sekalian, itu doa dari Nabi SAW. Jadi kita kasih udur, mungkin hafalannya saat ini hilang. Jadi, tidak di-store dulu malam ini. Nanti, tidak tahu kapan. Kemudian, di hadits yang lain, juga tentang tauhid. Kata Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di saat kesusahan, di saat kesempitan menimpa beliau. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Agung, lagi Al-Halim. Tidak terburu-buru menimpakan hukuman kepada orang-orang yang zalim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, pencipta, penguasa, pengatur arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit dan Rabbnya bumi, serta Rabbnya arsy yang mulia. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian, berdasarkan kondisi Nabi SAW saat ditimpa kesusahan, kesempitan membaca ini, kata para ulama, wujubul faz'i ilallah bid du'a inda nuzulil masaib wal kurub. Wajibnya untuk berlindung kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa saat musibah itu turun, demikian pula saat kesempitan menimpa. Jadi jamaah sekalian, kemana Nabi kalau ditimpa kesusahan, kesulitan? Kata Ibnu Abbas, beliau berdoa dengan doa tauhid. La ilaha illallah rabbul arsyil, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. 3 kalimat. Masa ustadznya hafal, muridnya tidak? Ayo, siapa yang bisa ulang? Yang pendek saya tidak. Siapa tahu ada yang pernah dengar atau pernah baca ini? La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jamaah sekalian, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun kabulkan untuknya dan kami selamatkan dia dari kesulitan, kesempitan. Demikianlah kata Allah,
kami pasti menolong orang-orang yang beriman. Ini di surat Al-Anbiya ayat yang ke-88. Janji dari Allah. Pasti Allah tolong orang-orang yang beriman. Asalkan mereka mau kembali kepada Allah. Berlindung dan berdoa kepadanya. Karena itu jamaah sekalian, kita bersedih. Kita juga ikut berduka dengan saudara-saudara kita. Demikian pula sebagian asatizah Ahlus Sunnah yang berada di Aceh, di Sumatera, dan sekitarnya yang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan yang hilang dengan yang lebih baik dan menguatkan hati-hati mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua hidayah untuk membantu mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu seperti satu bangunan. Bagaimana maksudnya kata Nabi? Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian yang lain menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi rekatkan jari jemarinya. Seperti inilah mukmin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat indah. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahmihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman kata Nabi dalam cinta mencintainya, kasih sayangnya, rahmat merahmatinya, itu seperti satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain tidak akan bisa tidur. Karena merasakan juga sakitnya. Atau dia seperti demam. Tidak bisa tidur atau seperti demam. Jadi, yang bisa kita bantu, kita bantu. Kita doakan. Dan Nabi SAW juga mengatakan, Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang menolong saudaranya. Dan jamaah sekalian, ini juga nasihat untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan agar berhenti dari kesyirikannya. Sebab itulah sumber bencana. Dan orang yang mengingatkan, dia akan selamat dari musibah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan satu bencana, musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja secara khusus. Maksudnya juga akan menimpa orang-orang yang baik. Kapan itu? Kalau mereka diam. Kalau mereka tidak mengingatkan. Kalau mereka tidak enakan. Ya mas sekalian, tidak usah tidak enakan. Karena kalau musibah sudah datang, orang masing-masing akan menyelamatkan dirinya. Tidak ada lagi yang peduli. Itu sahabatku, itu temanku, itu circleku, itu teman ngopiku. Tidak ada. Masing-masing orang lari. Jadi, tidak perlu tidak enakan. Ingatkan. Kalau memang itu kemungkaran, kita mampu, kita ingatkan. Tidak boleh seperti itu. Kalau turun musibah, bukan cuma kamu yang mati. Bisa juga kita mati. Itu yang Allah ingatkan dalam surat Al-Anfal. Baik, jamaah sekalian mungkin saja bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustaz. Apakah jika seseorang terjatuh dalam kesyirikan, kemudian dia bertobat, apakah dosa dan amalannya yang lalu itu kembali atau bagaimana, Ustaz? Yang kedua, apakah syirik kecil dan syirik besar itu berbeda? Apakah cuma hanya syirik besar saja yang membatalkan tauhid? Demikian, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Iya, baik. Jemaah sekalian, jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, jika mereka mau berhenti menyembah, menuhankan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, mengamalkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa,
maka yukfar lahum ma qad salaf, dimaafkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Kalau dia mau berhenti. Demikian pula sahabat Amr bin As pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam sebenarnya, tapi ada syaratnya. Kata Nabi, apa syaratnya wahai Amr? Dosa-dosaku yang lalu dimaafkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ta'lam ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Belumkah kamu tahu wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Sebaliknya, kalau dia berbuat baik, biar dia sering kasih orang buka puasa, ikut juga kurban di Idul Adha. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah yang satu saja, maka kebaikannya hanya di dunia. Adapun di akhirat kata Allah, laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Tidak ada bagiannya di akhirat kecuali neraka. Batal semua ibadahnya, kebaikannya, dan hancur gugur semua amalan-amalannya yang dulu dia lakukan di dunia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek-capek beramal, capek-capek bekerja, mati masuk neraka yang menyala-nyala. Ini kalau dia tidak mau tobat. Tapi kalau dia tobat, maka Allah akan maafkan. Allah akan ganti kebaikannya. Allah akan ganti kesalahannya dengan kebaikan. Dan Allah terima kebaikannya yang sebelumnya. Sebelum dia beriman. Dosanya diampuni, kebaikannya dicatat. Ini keutamaan masuk Islam. Bahkan pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, tidak perlu dia mengqadha salatnya. Dia perbanyak salat sunnah, dia serius menjaga salat 5 waktu. Jadi kalau ada orang yang belum masuk Islam di usia 69 tahun, nanti 70 tahun baru masuk Islam, jangan kita bilang, kita kodok kemarin ya, 59 tahun tidak sholat toh, kita kodok. Dia bilang itu, Bapak, tundami dulu deh. 59 kali 5 berapa itu? Ini bertentangan dengan, atau tidak sesuai dengan, atau kurang sesuai dengan agama Islam yang as-samah, yang mudah. Iya, jadi tidak perlu dia kodok. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Iya. Jamaah sekalian, kalau syirik besar membatalkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Adapun syirik kecil, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak diampuni, walaupun tidak diampuni kalau dia tidak tobat sampai mati, tapi dia tidak kekal. Ada juga yang mengatakan kalau dia punya amalan yang lebih berat, kalau ditimbang, maka syirik kecilnya akan hancur. Iya, ini dua pendapat. Yang pertama mengatakan syirik kecil itu, kalau syirik besar, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Menghancurkan tauhid sampai ke akar-akarnya. Tidak ada yang tersisa. Kalau syirik kecil, umumnya merusak amalan yang menyertainya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia sampai mati tidak tobat, tidak akan diampuni. Tapi dia tidak kekal. Itu kalau syirik kecil. Ada yang mengatakan kalau dia punya kebaikan yang besar, ditimbang ternyata kebaikannya lebih besar daripada syirik kecilnya ini, maka syirik kecilnya akan diampuni. Namun jamaah sekalian, ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruj minal khilaf aslam. Keluar dari beda pendapat itu lebih selamat. Tidak usah kita masuk-masuk di perbedaan pendapatnya ulama. Kalau bisa kita keluar. Foto ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu gambar makhluk bernyawa, ada yang mengatakan itu cuma seperti cermin yang dipindahkan. Ya mas sekalian, keluar dari perbedaan pendapat lebih selamat. Oh, kalau kita keluar, kalau memang itu cuma seperti orang yang bercermin, kan tidak dosa kita. Tapi kalau itu gambar makhluk bernyawa bagaimana? Kita juga selamat. Jadi keluar dari perbedaan pendapat lebih selamat. Lebih hati-hatinya, jangan melakukan syirik besar, kecil, sedikit, banyak. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat.
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syirik, dari mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun dalam kondisi aku tahu, dan aku mohon ampun dari syirik yang aku tidak ketahui. Kenapa? Karena para ulama mengatakan syirik itu luasnya seperti lautan. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang selalu mempelajari tauhid dan selalu berhati-hati dari syirik. Bagaimana Nabi Ibrahim, jamaah sekalian? Nabi Ibrahim itu julukannya Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Sebutkan orang yang bertauhid, imamnya Nabi Ibrahim. Tapi beliau masih takut terjatuh ke dalam syirik. Apa kata beliau? Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya dan juga jauhkan turunan-turunanku, keluargaku ya Allah, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena penyembahan kepada selain Allah itu sudah menyesatkan banyak manusia. Sampai-sampai bapaknya sendiri Azar, ketika Nabi Ibrahim menasihati bapaknya, kenapa kamu menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat? Apa kata bapaknya? Wahjurni maliya. Iya. Tinggalkan saya dalam waktu yang sangat lama. Tidak usah kamu tegur-tegur saya. Ini Ibrahim. Jika sebegitu sama bapaknya. Jadi intinya keluar dari perbedaan pendapat itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Silakan. Iya. Berarti sudah pintar, alhamdulillah. Iya. Nanti ingat PR-nya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi pas mau masuk pintu, dites dulu ke masjid. Ya izin Ustaz. Cuma ini mungkin di luar tema Ustaz. Apa Ustaz? Iya, yang penting tidak susah. Kalau susah jadi PR. Nah, Ustaz. Oh, sebenarnya ini pertanyaan dari teman juga Ustaz. Cuma saya jawab baru dengar dan saya yang tahu juga. Saya mau tanya ke Ustaz, selama Nabiullah berperang, sudah berapa kali memimpin peperangan, apakah Nabi Allah itu pernah membunuh Ustaz? Iya. Apakah Nabi Muhammad pernah membunuh Ustaz? Baik. Demikian. Jadi, syukur Ustaz. Jamaah sekalian, kalau kita baca Sirah Nabawi, itu jarang sekali dibahas. Yang sering dibahas itu hikmah dari jihadnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang dibahas itu yang menjadi pelajaran besar kejadian di perang Uhud. Jadi kata sahabat, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Terluka kepalanya Nabi di perang Uhud dan pecah gigi geraham beliau. Jemaah sekalian, sebagian orang tidak percaya. Padahal hadisnya ini ada dalam Sahih Bukhari. Masa Nabi terluka? Masa Nabi pecah giginya? Subhanallah. Jemaah sekalian, kalau kita mau pikir, bukan karena Allah benci Nabi Muhammad, tidak. Justru ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling afdal di atas seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuma para ulama mengatakan Allah ingin memberikan hikmah bahwa beliau juga manusia biasa. Beliau juga terluka. Beliau juga akan mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka mayyitun
wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga semua akan mati. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, ada orang-orang yang murtad dari Islam. Kenapa? Alasannya kalau dia nabi tidak mungkin mati. Maka Allah bantah. Semua akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang tinggal kecuali Allah. Jadi inilah yang disebut di dalam Sirah Nabawi, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Supaya kita dapat ilmu bahwa beliau hanya manusia biasa. Beliau tidak punya kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau. Katakan kepada umat Islam, katakan kepada manusia, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su. Kalau saya tahu perkara gaib yang akan terjadi di masa depan atau nasib saya, maka saya akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak mungkin ditimpa keburukan. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu perkara gaib. Yang tahu perkara gaib hanyalah Allah. Apalagi selain Nabi Muhammad. 2012 akan kiamat. Ada lagi 2022. Semua yang bilang ini mati duluan. Ada juga yang mengatakan akhir zaman harus punya rumah di atas gunung. Nah, bukanlah dia coupling. Nah, hubungi ini. Ya, ternyata bisnis di belakangnya. Iya. Subhanallah. Jamaah sekalian, semua akan didatangi Dajjal. Tidak ada yang lolos. Mau Gunung Merapi, mau gunung yang tinggi semua, kecuali Makkah dan Madinah. Itu saja yang selamat. Semua akan didatangi oleh Dajjal. Jadi jangan tertipu. Walaupun kaplingannya mahal. Jadi, jamaah sekalian, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan atau maksud terlukanya Nabi Muhammad itu bukan karena Allah benci, tapi karena ada hikmah di balik itu semua. Adapun apakah ada yang beliau bunuh, wallahu a'lam. Dan jamaah sekalian, yang namanya jihad, kalau ada yang terbunuh, Umar pernah mengatakan di perjanjian Hudaybiyah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak sikat saja? Bukankah kalau mereka mati, mereka masuk neraka, kita masuk surga? Itu di perjanjian Hudaybiyah. Nabi dilarang masuk Makkah untuk melakukan ibadah. Nanti tahun depannya baru beliau bisa umroh. Perhatikan kata Umar. Bukankah kalau mereka mati, mereka masuk neraka, ini musyrikin Makkah? Dan kalau kita mati kaum muslimin, kita masuk surga, jihad. Tapi Nabi tetap tidak mengikuti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin tidak memungkinkan saat itu. Jadi, kalau terjadi ada yang terbunuh dalam jihad, itu wajar, biasa. Dan kalau yang mati orang-orang kafir, tempatnya di neraka. Kalau yang mati kaum mukminin, maka mereka akan mendapatkan pahala syahid. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.